Pemerintah terus mendorong hilirisasi sektor kelautan sebagai bagian dari strategi kemandirian industri nasional, salah satunya melalui pengembangan industri garam nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai hilirisasi garam berpotensi besar mengurangi ketergantungan impor dan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi pesisir. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan potensi produksi garam yang sangat besar. Namun selama ini Indonesia masih bergantung pada impor garam industri untuk kebutuhan sektor kimia, pangan hingga farmasi. Direktur Sumber Daya Kelautan Ditjen Pengelolaan Kelautan KKP Frista Yorhanita mengatakan hilirisasi garam menjadi langkah strategis untuk mengubah garam dari komoditas tradisional menjadi bahan baku industri bernilai tinggi. Diharapkan dengan hilirisasi garam dapat menjadi berbagai produk turunan seperti natrium hidroksida dan bahan baku tekstil lainnya. Pemerintah juga mendorong pembangunan kawasan industri garam terpadu di wilayah pesisir untuk mengintegrasikan produk tambak, pengolahan, hingga industri hilir. Kebutuhan garam kita itu di angka saat ini sampai dengan nanti di 2027 itu antara 4,9 sampai dengan 5,2 juta ton. Nah, sayangnya memang seluruh kebutuhan tersebut 50 sampai 60% itu masih dipenuhi oleh impor. Selama ini kita memang masih melakukan impor terutama untuk memenuhi kebutuhan garam industri seperti untuk CAP, kemudian juga untuk aneka pangan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama kementerian dan lembaga terkait mendorong modernisasi panen, digitalisasi data produksi, serta skema kemitraan petambak dengan industri sebagai pembeli tetap. Diharapkan tidak hanya mengurangi impor, tetapi juga menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Pemerintah menargetkan sektor garam dapat menjadi bagian dari transformasi industri nasional menuju Indonesia mandiri dan berdaya saing. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Stella Christy, mengajak pelajar di Gorontalo untuk mendaftar sekolah Garuda melalui seleksi terpusat. Penerimaan siswa baru sekolah Garuda di 4 lokasi dilakukan melalui berbagai tahapan seleksi. Sebagai laporan, penerimaan peserta didik baru sekolah Garuda di Indonesia mulai dilakukan. Hingga kini sudah 4 sekolah Garuda baru di Indonesia yang siap menerima siswa baru, yakni Sekolah Garuda di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Belitung Timur, dan Kalimantan Utara. Wakil Menteri Dikti Saintek Profesor Stella Christy mengatakan, pendaftaran calon siswa sekolah Garuda dilakukan secara nasional, sehingga siswa dari seluruh wilayah dapat berpeluang mengenyam pendidikan di 4 sekolah Garuda baru bertaraf internasional ini. Wamendikti Saintek RI juga mengajak dan mendorong agar pelajar di Gorontalo segera ikut serta mendaftar dan menjadi bagian dari siswa sekolah Garuda dengan berbagai beasiswa hingga bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Seleksi penerimaan siswa sekolah Garuda fokus pada seleksi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Namun siswa berprestasi dari kalangan menengah ke bawah menjadi nilai tambah untuk mendapat beasiswa penuh di sekolah Garuda. Pendaftaran pun kini tengah berlangsung hingga 28 Februari 2026 mendatang. 4 sekolah Garuda baru di lokasi Belitung Timur, NTT, di Soe, di Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara itu akan dibuka untuk penerimaan siswa baru. Jadi sekarang pun sebentar lagi akan berlangsung tahun ajaran 2026. Dan ini muridnya akan disaring dari seluruh Nusantara. Berarti murid-murid dari Gorontalo yang berprestasi jangan sampai tidak ikut seleksi tes untuk sekolah Garuda baru karena itu semuanya diberikan beasiswa penuh untuk bersekolah di SMA taraf internasional di 4 lokasi ini. Wamendikti Saintek pun berharap pelajar di Gorontalo bisa memanfaatkan peluang ini dan tidak melewatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah Garuda. Di samping itu, Wamendikti Saintek meminta agar guru dan orang tua dapat memberikan motivasi dan dukungan terhadap siswa agar terus meningkatkan prestasi dan keterampilan diri. Kris Kanisma, kontributor TVRI Gorontalo.